Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di hari kedua bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, sore hari ini menjelang berbuka kurang lebih 7 sampai 10 menit kita akan belajar bersama insyaallah. Mudah-mudahan yang kita pelajari barokah manfaat dunia akhirah, amin. Manusia itu satu dengan yang lain tidak sama, beda kemampuannya, beda kualitasnya, beda wajahnya. Bahkan bayi yang kembar pun tidak ada yang kembar 100%, ya, berbeda. Perbedaan itu menjadi satu keindahan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggunakan kelebihan yang kita miliki guna membantu kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Bahasa singkatnya, manusia itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Karena itulah kalau kita punya kelebihan, kelebihan itu tidak akan jadi kelebihan kalau tidak bisa melengkapi kekurangan orang lain. Ya, kelebihan itu tidak jadi suatu keistimewaan kalau tidak bisa menjadi kelengkapan untuk orang lain. Maka ada satu konsep namanya berbagi apa yang kamu miliki. Ya, berbagi apa yang kamu miliki. Apa yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain agar yang kurang menjadi cukup. Atau bahkan menjadi surplus. Apapun itu, contoh. Kalau kita punya kebahagiaan, suruh membagi kebahagiaan kita pada orang lain. Makanya kita disuruh tersenyum kepada muslim yang lain, mukmin yang lain, hamba Allah yang lain. Kita disuruh tersenyum. Karena bisa jadi saat kamu tersenyum ada orang lain yang enggak bisa tersenyum. Atau ada orang lain yang tidak pernah mendapatkan senyum. Dari suami yang enggak dapat senyum, dari istri yang enggak dapat senyum, dari anaknya enggak dapat senyum, dari orang tuanya enggak dapat senyum. Di jalan lewat senyummu bisa senang hatinya. Hatinya bisa senang berbagi. Begitu pula dengan harta. Harta yang kita miliki ini disuruh kita berbagi. Enggak boleh kita miliki sendiri. Dibagikan pada yang lain. Nah, kemampuan berbagi tentunya satu dengan yang lain tidak sama. Ya, ada yang sepanjang hari senyum terus. Tapi ada orang yang bisa senyumnya hanya untuk istrinya, hanya untuk suaminya, hanya untuk anaknya. Kalau ketemu saudaranya senyumnya mungkin sesekali. Gak bisa senyum terus. Tapi ada orang yang mampu ya dengan kemampuan yang luar biasa membagikan senyum kepada orang lain lebih banyak dibandingkan orang lain membagikan senyum untuk orang lain. Harta juga begitu. Ada orang yang mampu bagikan hartanya 100%. Itu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya, terus nanti keluargamu bagaimana? Apa yang kamu tinggalkan? Kamu sisakan harta untuk keluargamu? Jawabannya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya SAW untuk keluarga saya. Artinya keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
itu adalah keluarga yang udah nggak mikir duit, nggak mikir materi, nggak punya duit nggak jadi masalah. Ya nggak punya duit nggak jadi masalah karena sudah punya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kamu dan saya nggak punya duit, masalah nggak masalah? Masalah. Kita ini nggak punya duit, masalah. Cuman masalahnya jangan sampai jadi masalah kan begitu ya, maksudnya masih mikir gitu, gak punya duit masih mikir, ya wajar namanya juga manusia, tingkatnya itu berbeda-beda. Nah salah satu keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi Muhammad SAW. Dari kecil dididik sama ayahnya, gak pernah ruwet urusan harta. Maka nanti ini mas-mas ini kalau cari istri, yaitu testing pertama gak ruwet urusan duit. Istrimu secantik apapun kalau ruwet urusan duit, siap-siap menderita saudara-saudara. Ya siap-siap menderita. Naudzubillah min dzalik. Mungkin kamu bahagia sesaat, penderitaan tanpa henti. Kalau istrinya ruwet urusan duit. Makanya ketika orang itu milih, kita suruh milih agamanya. Kalau agamanya bagus ya, jangan wajahnya. Wajah itu iya tapi urutan kesekian. Ya termasuk para wanita nih mbak-mbak kalau cari suami nanti yang gak ruwet urusan duit. Jadi ngasih 2 miliar tuh gak mikir. Betul ya? Kalau ngasih 100.000 aja dipikir ya, itu naudzubillah min dzalik. Padahal toh. Iya, jadi urusan duit gak ruwet ini adalah poin penting. Agamanya yang penting. Yang penting agamanya, Islamnya, sholatnya, hatinya. Kalau itu udah bagus, wajah yang kurang cantik jadi cantik, kurang ganteng jadi ganteng. Tertutup dengan ruhnya yang luar biasa. Termasuk diantaranya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini dari kecil dididik oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk tidak pernah ruwet urusan harta. Terbukti ketika mau hijrah, semua harta Sayyidina Abu Bakar itu dibawa sebagai bekal untuk membela perjuangan Nabi Muhammad SAW hijrah. Maka saat itulah kakeknya, ayahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu jenguk cucu-cucunya. Karena paham watak anaknya ini kalau urusan harta enggak dipikir. Maka datang nanya sama cucunya, bagaimana ayah kalian, ninggalin apa untuk kalian? Karena sang kakek ini tunanetra atau rabun penglihatannya, maka Sayyidatuna Aisyah itu kompak dengan saudara-saudaranya membuat satu siasat. Mengatakan ayah meninggalkan emas yang sangat banyak. Nih digandeng kakeknya, diajak ke tempat seakan-akan penyimpanan emas di rumah itu. Tapi udah disiapkan bongkahan-bongkahan batu. Nah ini loh emasnya banyak. Oh ya udah ayam kakeknya. Ayahnya kakeknya ayam. Padahal nggak ninggalin apa-apa. Itu batu bukan emas. Itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Coba kalau anak zaman sekarang. Bagaimana bapakmu? Gak pernah ngasih. Terus, wah gak perhatian. Ya, mungkin banyak kalimat-kalimat yang urusan al-duwitu wal fulusuh ya. Nah, kita puasa 1 hari penuh ini kan dididik untuk gak mikir apa-apa. Lapar jangan dipikir, ya haus jangan dipikir. Nah, saya akan bawakan satu cerita. Insyaallah pas ini. Tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sedang puasa, kebetulan punya di rumah itu untuk berbuka sepotong roti. Ya sepotong roti. Nah siang-siang itu datang orang minta makan. Orang dulu tuh nggak ada istilah pengemis. Jadi kalau datang ke rumah orang itu memang betul-betul nggak punya sesuatu untuk dimakan. Jadi ya minta makan. Orang sekarang minta sesuatu dikasih makan nolak. Oh kalau itu saya punya banyak. Oknum-oknum dia, oknum. Naudzubillah min dzalik. Nah ini ketuk
pintu, assalamualaikum. Minta makan, saya nggak punya sesuatu untuk makan. Maka Sayyidatuna Aisyah ngomong ke pelayan yang tinggal di rumahnya itu. Ambilkan roti yang ada itu. Ya yang ada ya itu, nggak ada yang lain. Ambilkan roti, kasihkan ke beliau. Pembantunya jawab, wahai istri Nabi Muhammad SAW, itu kan nanti buat kamu berbuka. Lagi puasa itu, kamu kan berbuka, adanya itu. Adanya itu. Maka ya dijawab dengan sangat santai. Iya, kasihkan saja ke dia. Udah nggak usah dikomentari ya. Roti yang satu itu yang buat saya berbuka kasihkan ke dia. Coba kalau misalnya saya umumkan ke antum semua. Mohon maaf, ini karena hari ini tidak ada nasi bungkus, nggak ada korma, nanti berbuka hanya dengan air. Dan mohon maaf, air mineralnya itu hanya ada 5 gelas, jadi tolong satu orang cuma seseruput. Saya mau nanya, sekarang tetap duduk di sini atau cari masjid yang lain? Mungkin kita mulai berpikir, wah ya sudah itu keran, ayo ambil keran sudah. Buka kerannya, yang penting banyu gitu mungkin. Karena khawatir 1 hari tidak makan, masa waktu buka enggak ada yang dimakan. Sayyidatuna Aisyah nyantai, urusan makan, minum air selesai. Menjelang waktu berbuka, tiba-tiba ada datang seseorang. Falamma kana al-masa uhdiya li Aisyah katfu syatin. Waktu sore ada orang ngasih hadiah sampil wedhus. Itu bahasa Jawa ya. Nah, kalau bahasa modernnya daging bakar. Ya, daging bakar. 1 lengan. Ada yang ngasih hadiah. Maka pembantunya tadi itu yang mengatakan, itu kan buat berbuka nanti. Ya mungkin pembantunya ikut poso ya, untuk was-was mungkin ya. Nanti gimana? Memang betul itu ikut berpuasa pembantunya. Mungkin was-wasnya kalau roti dikasihkan orang, kita nanti bukunya apa gitu kan. Maka saat itulah beliau memanggil pembantunya. Wa qalat laha kuli min hadza khairun min kursik. Nih nanti kamu makan ini. Ini lebih bagus daripada secuil rotimu tadi pagi itu. Ya, secuil rotimu tadi pagi. Pertanyaan saya, tinggal punya itu dikasihkan orang, mampu atau mikir? Jujur. Saldomu tinggal 20.000 dan kamu butuh untuk makan. Terus ada temenmu butuh. Jawabanmu apa? Sorry bro, podo. Betul kan ya? Ya wajar, orang kita makom di situ bukan hina, bukan salah. Memang makom kita masih begitu. Levelnya naik sedikit, bro. Ono 20.000, paroding ya. Kamu 10, saya 10. Ini levelnya naik. Levelnya naik lagi. Bro, wis aku 5.000 cukup. 15.000 awakmu ya. Itu levelnya naik. Level yang tertinggi, bro, ambil dulu buat kamu. Lu kamu gimana? Orang sambok pikir, alhamdulillah. Konconya mungkin ngono. Ya ini gak semua orang itu harus kita tempatkan kalau dengar cerita-cerita Nabi, Rasul, cerita para wali, cerita orang soleh. Kemudian kamu tuh harusnya begini. Jadi ustadz tuh harusnya seperti ini. Jadi guru harusnya seperti ini. Ustadz ya ada levelnya. Guru ada levelnya, mukmin ada levelnya. Sahabat Nabi juga ada levelnya. Ada yang levelnya berderma 100%. Ada yang levelnya berderma 50%. Tapi semuanya hebat, semuanya orang yang luar biasa. Jangan kemudian kalau ada sahabat Nabi yang dermanya 100%, kemudian yang dermanya 50% kamu anggap minus, ngawur. Naudzubillah min dzalik. Semua mulia, tapi manusia itu memang
sama Allah dikasih level kelebihan masing-masing. Nah, yang jangan sampai kita nggak punya level. Level piro? Raceto. Gak jelas. Ambil toh ya bagiannya ya. Ambil bagiannya. Saya mau di level yang mana? Itu harus jadi bagian. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup, seseorang yang punya kemuliaan yang luar biasa, itu tidak boleh malu untuk meminta guna menolong orang lain. Ya, orang yang punya kemuliaan luar biasa tidak boleh malu meminta ketika dia enggak punya untuk menolong orang lain. Mungkin banyak yang enggak merenungkan kisah ini. Datang seorang bertamu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang sahabat, cek ke setiap rumah istri saya, mintakan makan buat tamu saya. Ternyata sahabat tadi datang dengan tangan kosong. Wahai Nabi Muhammad SAW, saya udah cek ke semua rumahmu, tidak ada secuil makanan pun. Yang ada hanya air. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah mengatakan pada tamunya, mohon maaf ya, saya lagi enggak punya. Saya lagi enggak punya, udah kamu pikir makanmu sendiri. Apa begitu? Tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW meminta kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Betul ya? Berarti Nabi ini minta atau enggak minta? Meminta kepada sahabat, minta pertolongan. Tolong, saya ada tamu, enggak ada makanan. Siapa di antara kalian yang bisa malam hari ini menjamu tamu saya? Nabi enggak mengatakan, maaf ya, saya enggak punya makanan, cari sendiri. Tidak. Tapi beliau dengan kuasanya, ya dengan powernya, SAW ngomong sama sahabat, saya enggak punya makanan. Siapa di antara kalian yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Sahabat ya toleh-toleh, kenapa? Sama, zero, enggak punya makanan. Kecuali satu orang angkat tangan, semua kaget. Loh, kok ini punya makanan? Padahal ini yang paling susah. Ya ternyata di rumah dia enggak ada makanan, itu makanan anaknya. Ya, anaknya suruh ditidurkan, malam berdua sama tamunya makan, tamunya makan, beliau enggak makan, lampu dipadamkan, pura makan, kecap-kecap itu ya. Nah, besok paginya subuh Nabi mengatakan Allah tersenyum melihat perlakuanmu pada tamu semalam. Nah, ini contoh bagaimana levelnya sahabat dalam berbagi dan bagaimana kita ketika memang mau berbagi kepada orang yang kita wajib untuk melayani, ini kan tamu ya, wajib melayani, maka jangan malu untuk meminta pertolongan yang lain saat kita dibutuhkan untuk membantu yang lain. Hakadza wa'alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.